Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Irawati. Saya dari mahasiswa dari STKIP Hamzah, prodi PGSD semester 3. Hari ini saya sedang melakukan wawancara di Bayan, yaitu di Rumah Adat Karangsaleh. Saya mendapatkan materi yaitu tentang wawancara peringatan Maulid Nabi adat di Bayan. Di mana sih adatnya? Bayan ini gimana? Kalau Maulid itu sebenarnya sama saja dengan pelaksanaan Islam kan seperti itu. Cuma Maulid ini diadakan yang disebut Maulid syariat, Maulid miring syariat ya. Jadi Maulid ini dia adat ini miring syariat, berarti mengikuti syariatnya yang kita utamakan dulu, baru diikuti oleh adatnya kan gitu. Jadi pengertian daripada Maulid. Kalau di sini dia bilang mulut. Kalau bahasa Arab kan Maulid ya, Maulid. Orang sini berarti mulut. Ya, Maulid. Terus gimana cara merayain Maulid di sini? Kalau ngerayain sebenarnya rumit sekali ya. Ada tahapan-tahapannya dari H-2 sudah kita mulai membersihkan, artinya alat-alat seperti ada lisung, ada rantok. Tahu rantok? Kalau rantok seperti itu ya gendang seperti gendang beli, tapi kan di situ tiap rumah adat ada saja sarana seperti itu, di rantok dan lesongnya di situ. Walaupun formalitas harus itu yang kita pakai. Kemudian alat-alat ini ya untuk menumbuk padi dan membersihkan padi ini, itu semuanya dicuci bersih. Berarti sebelum Maulid dicuci alat-alatnya itu seperti rantoknya, lisungnya, nyirunya, sampai dengan bakul-bakulnya sekali ya, untuk penempatan beras itu kita cucikan. Begitulah pengertian adat itu. Filosofinya adalah seperti kelahirannya Nabi yang paling suci menurut kita agama Islam. Jadi segala sarana harus kita bersihkan. Begitu juga orang yang melaksanakan menumbuk padi itu kan harus orang yang betul-betul terlepas dari menstruasi atau sebagainya, itu harus suci betul ya. Atau kalau ada inak mangku ini yang tertua yang sudah bersih itu ya, sudah bersih kata-kata sudah supu, sebayarnya supu. Terus kan pasti ada makna di setiap ritualnya, kayak tadi numbuk padi itu apa sih makna dari setiap ritual? Begini, karena padi ini hasil pertanian ya, hasil pertanian yang ada hubungannya ya dengan Yang Maha Kuasa, karena rezeki yang kita peroleh untuk melanjutkan upacara ini adalah pemberian daripada rezeki daripada Allah Ta'ala, dan kemudian dari Muhammad kita itu yang ada hubungannya dengan kesucian Nabi itu. Jadi segala sesuatu baik hati kita maupun sarana-sarana untuk penunjang pelaksanaan Maulid adat itu harus bersih semua. Berarti sebagai rasa syukur. Rasa syukur ya, makanya berhasil dia di pertanian, misalnya di sawah, di ladang. Jadi masyarakat adat itu pada kumpul ya, mengumpulkan padi ya, relatif tapi tidak ditentukan ya berapa keikhlasannya, itu dibawa ke rumah adat. Berarti setiap warga itu ngumpulin padi terus dibawa ke rumah adat. Ke rumah adatnya nanti sama-sama kita proses, baik dari menumbuk padinya, clean padinya, sampai dengan memasaknya itu pada kumpul sudah di rumah adat masing-masing. Otomatis kan masyarakatnya pada kumpul gitu. Itu pun tanpa kita undang ya. Biasanya kalau pegawai biasa kan kita mengundang, menggila istilahnya, tapi kalau ini otomatis ya, belum sudah merasa dirinya masyarakat adat itu dia sudah begitu. Rasa syukurnya atas kelahiran Nabi sesuai juga dengan rezeki yang telah diberikan, dilimpahkan kepadanya dari Yang Maha Kuasa dan segala. Terus kan bukan di Bayan aja nih yang ngerayain Maulid. Terus apa sih bedanya perayaan Maulid adat Bayan sama desa-desa yang lain? Saya kira kalau desa-desa lain itu dia berbeda ya, memang ada bedanya, karena di sini katakan saja untuk memakmurkan masjid kuno itu kita laksanakan secara adat. Oh, berarti ini dilaksanakan di masjid kuno. Di masjid ini nanti kita tersumbunya, memang pengolahannya prosesnya dari rumah-rumah adat, tetapi nanti pada titik finnya harus kita berkumpul di masjid kuno. Berarti
Kalau perayaannya biasanya diadakan pada ini, dilaksanakan kapan, tanggal berapa? Biasanya kalau secara Islamnya kan 12 Rabiul Awal. Nah kalau 12 Rabiul Awalnya sempat juga kita yang anunya umat Islam ini kan begitu mengadakannya di apakah di kantor desa atau di masjid yang memenuhi persyaratan gitu. Di sini kan dibayarnya 2 masjid ya. Jadi disitulah kita melaksanakan syariatnya. Jadi syariatnya yang kita utamakan pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Kemudian 3 hari setelah itu barulah diadakan adatnya, kan gitu, mulut adatnya. Nah, jadi kita fokuskan di Masjid Kuno ini. Di samping di rumah adat, ya, tapi pada fokusnya di Semua tokoh adat ini berperan juga ya, tiap rumah adat itu harus berperan. Karena masyarakat adat di masing-masing ketokohannya dia punya bawahan sendiri-sendiri ya, punya masyarakat adat sendiri-sendiri. Misalnya di sini Karangsalah atau Karangsoleh kalau namanya itu ya sebutannya. Tetapi ada juga Bali Timur, ada juga Bat Orong, Timur Orong, itu ada saja rumah adatnya itu. Jadi disitulah masing-masing rumah adat itu mengadakan diperkasai oleh yang dipimpin oleh pemangku setempat, kemudian diikuti sama masyarakat adat. Terus kalau makanannya itu apa aja? Makanannya itu terdiri ya biasa saja ya, lauk pauk ya. Ada yang pada waktu Maulid ini ada yang bernasar juga ya, ada nasar. Kalau dia sukses di dalam perdagangan misalnya, kalau dia usaha ya, kalau sudah sukses dia berkembang usahanya, nanti pada waktu Maulid Nabi secara adat kita akan membawa ini. Itu bervariasi, dia ada yang sekedar ayam saja. Kalau ayam itu melekat wajib ya, tapi kalau nasar itu kan bervariasi, dia ada yang bawa kambing, ada bawa kerbau, ada bawa sapi gitu, dipotong di rumah adat ini. Di sinilah diolah, diproses, kemudian kan di proses itu kita arak dia ke Masjid Kuno dengan alat yang disebut ancak. Ancak itu dari anyaman bambu itu dilapis dengan daun pisang itu ditutup. Jadi kalau lauk pauknya itu sudah relatif juga ya. Tapi ada sayurnya, ada buahnya, ada semuanya, apa hasil pertanian itu sudah di dalamnya itu gitu. Berarti semua hasil pertanian Pak ya? Iya, yang diaturkan lah, disyukuri ya atas pemberian, atas limpahan yang diberikan itu. Jadi pada waktu Maulid Nabi itu di situ dia bawa ke rumah adat, nanti kita arak dia ke masjid. Gitu. Udah sedikit mungkin ini doang. Oh.